kirim baguslah Tuhan, di batado marni danani ulami, manang nadung berbuih. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian AKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami sampai pada pagi hari ini. Kau masih berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menuntun kami di perjalanan kehidupan kami pada satu hari ini, supaya semuanya menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi. Kita baca renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Rabu 7 Februari 2024, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sebagian orang firman Tuhan ini sering dipahami secara sepihak. Bagi mereka, memberi hanya dilakukan agar mereka kelak bisa menuai banyak. Motivasi memberi karena kasih tidak ada lagi, tapi dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan tidak pernah berhitung untung rugi ketika memberkati kita, ketika Dia memberi apa yang kita butuhkan. Di saat kita berdosa, Tuhan mengutus, Tuhan memberi anaknya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membuka jalan keselamatan kepada kita, untuk memberikan kehidupan kepada kita. Mengapa kita justru berhitung untung rugi ketika kita memberi, ketika kita mengasihi? Khotbah kita hari ini tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa diartikan sepihak saja. Ketika kita harus lihat dalam ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Memberi haruslah disertai dengan keikhlasan. Memberi haruslah disertai dengan hati yang tulus, bukanlah dengan keterpaksaan, bukan supaya mendapatkan pujian, dan bukan supaya mendapatkan lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, motivasi tujuan dalam memberi sungguh sangat penting untuk kita perhatikan baik-baik sebagai orang Kristen pengikut Yesus. Kita perlu memeriksa hati kita saat kita memberi. Apakah benar-benar sudah berdasarkan kasih, tanpa mengharapkan apa-apa? Atau masihkah kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita beri? Benar, Tuhan menjanjikan berkat-Nya melimpah saat kita menabur. Dikatakan dalam ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Artinya, tanpa kita tuntut pun Tuhan sudah pasti akan memberikannya ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita melakukan perbuatan kasih, memberikan sesuatu kepada seseorang. Yang perlu kita jaga adalah sikap hati kita saat memberi. Karena Tuhan pasti memperhitungkan
perbuatan kasih yang kita lakukan. Apakah itu sudah didasarkan kerelaan dan sukacita dalam Tuhan, atau hanya mengharapkan balasan atau imbalan? Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oleh sebab itu, memberilah dengan dasar kasih, dengan kerelaan dan penuh sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Dan semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu kita memikirkan balasan atau imbalan dari perbuatan baik yang kita lakukan. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini, supaya kami lebih sungguh-sungguh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, untuk menabur benih-benih kebaikan kasih di tengah-tengah persekutuan kami. Dengan kerelaan hati, tulus, ikhlas, karena kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan di tengah-tengah persekutuan kami, perbuatan kasih, perbuatan baik, itu sangat sungguh Engkau perhitungkan. Dan bukan supaya kami mengharapkan balasan dari segala perbuatan yang kami lakukan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu Tuhan memberikan dirimu, hidupmu, mengasihi kami, mencintai kami, dan kami juga harus meneladani sikap perbuatan-Mu Tuhan untuk mengasihi, memberikan sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami, tanda bukti cinta kasih kami Tuhan kepada Engkau. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Tambah-tambahkan berkat-Mu Tuhan, sembuhkan jemaat yang sedang sakit pada saat ini. Engkau berikan Tuhan kepada mereka kesehatan, kekuatan, memenangkan segala perkara pergumulan yang mereka hadapi. Engkau hantar Tuhan anak-anak kami ke masa depan yang penuh dengan harapan, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.